Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Pada video ini kita akan kembali membahas protokol eksekusi transaksi secara konkuren, masih melanjutkan multi-version concurrency control. Pada video ini saya akan membahas mengenai multi-version two-phase locking. Pada multi-version two-phase locking, kita tidak menggunakan timestamp yang berupa waktu sistem, tapi kita menggunakan sebuah variabel global yang disebut sebagai TS counter sebagai timestamp. Ya, jadi ada satu variabel global yang dimanfaatkan untuk timestamp. Nah, setiap transaksi itu dibedakan menjadi dua kelompok. Ada yang namanya update transactions dan ada yang namanya read only transactions. Dari namanya kita juga bisa lihat ya, kalau update transactions itu adalah transaksi yang melakukan perubahan terhadap basis data, jadi memiliki instruksi write, sedangkan read only transactions adalah transaksi yang hanya melakukan pembacaan. Ya, jadi dia tidak melakukan perubahan sama sekali terhadap data. Cukup banyak transaksi seperti ini ya, misalnya untuk menampilkan rekapitulasi dan sebagainya. Oke, nah kedua transaksi ini akan diperlakukan secara berbeda. Jadi protokol ini butuh tahu ini apakah ini update transactions atau read only transactions. Kita lihat dulu bagaimana protokol untuk menangani update transactions. Jadi untuk update transactions yang akan dilakukan adalah hal-hal berikut ini. Update transactions akan mengikuti protokol rigorous two-phase locking. Artinya apa? Artinya semua eksklusif lock itu akan rigorous itu semua lock akan di hold sampai akhir ya, sampai transaksi commit. Selanjutnya, setiap read untuk Q itu akan mengembalikan nilai Q di versi terakhir. Jadi latest version dari Q yang akan dikembalikan. Dan dia akan mengikuti tadi protokol two-phase locking ya, harus lakukan locking dulu terhadap versi terakhir. Nah, apabila melakukan write terhadap Q, maka yang dia lakukan adalah kalau ini write terakhir ya, kalau ini adalah write pertama untuk Q pada transaksi tersebut, dia akan membuat dulu sebuah versi dari Q. Oke? Nah, karena versi ini belum bisa dipakai ya, karena transaksi ini belum commit, maka sementara timestamp dari versi baru ini diset sebagai ya, tak terhingga, ya infinity, tak terhingga. Sehingga apa? Sehingga ya itu harusnya belum bisa diakses orang. Ya, tapi ini untuk write pertamanya terhadap Q ya. Kalau kemudian setelah nulis Q dia nulis lagi ya, dia akan nimpa versi yang sudah dia buat. Oke, nah apa yang dia lakukan pada saat commit? Pada saat commit, yang dilakukan oleh transaksi ini adalah yang pertama, TS counter dia lock, ya di lock dengan menggunakan two-phase manner. Jadi kalau ada yang lain yang mau coba-coba lakukan commit nggak bisa karena TS counternya sudah di lock oleh TI, gitu ya. Nah selanjutnya semua timestamp dari TI itu akan diset dengan nilai TS counter plus 1 ya. Karena apa? Karena sekarang TI akan membuat sebuah versi baru dengan timestampnya sama dengan TS counter plus 1. Selanjutnya semua versi QI yang dihasilkan oleh TS itu diset timestampnya sama dengan timestamp dari TI. Ya, jadi semua versi yang sudah dia hasilkan itu diset dengan timestamp yang sama, yaitu timestamp dari transaksi tersebut. Dan terakhir, kalau sudah selesai, nilai TS counter akan dia increment, dia plus 1. Nah, setelah itu ya locknya tentu saja dibuka ya, commit selesai. Kenapa TS counter plus 1? Karena semua read only transactions yang datang setelah itu, yaitu harusnya kan membaca versi yang sudah dihasilkan oleh transaksi TI. Ya, itu untuk update transactions. Bagaimana kalau read only transactions? Read only transactions itu pada dasarnya saat dia datang, dia akan di-assign timestampnya sama dengan TS counter saat itu. Artinya apa? Artinya versi yang akan dia baca itu adalah versi data yang sama dengan TS counter atau lebih kecil dari TS counter. Ya, TS lebih kecil tapi terbesar gitu ya. Jadi kira-kira sama dengan pencarian versi data pada saat multi-version timestamp
ordering. Jadi mencari versi yang terbesar yang lebih kecil atau sama dengan timestamp dari TI. Jadi read-only transaction ini selalu berhasil dan tidak perlu menggunakan lock apapun. Ya, dia tinggal mencari saja versi mana yang harus dia baca. Ini cara kerja dari multi-version two-phase locking. Sekarang kita coba lihat sebuah contoh schedule yang menggunakan multi-version two-phase locking. Ini adalah sebuah partial schedule dari sejumlah data items. Di sini melibatkan 2 data item, A dan B. Melibatkan 5 buah transaksi, T1, T2, T3, T4, T5. T1, T2, T3, T4, T5 ini tidak menyatakan timestamp ya, jadi hanya nomor transaksi saja. Dan kita asumsikan pada saat awal eksekusi TS counternya bernilai 0 dan timestamp dari semua item data, timestamp dari A dan B itu sama dengan 0. Jadi diproduce dari sesi sebelum eksekusi schedule ini. Oke, sekarang kita lihat. T1 melakukan read A. Apa yang terjadi? Dia adalah update transaction. Karena dia adalah update transaction, dia punya write di sini ya. Nah, karena dia adalah update transaction, maka dia akan mengikuti rigorous two-phase locking. Jadi dia obtaining dulu lock S untuk A, dan karena berhasil, dia kemudian akan mendapatkan hasil pembacaan untuk A0. Oke, selanjutnya T2 ini melakukan read B. T2 kalau kita lihat di sini read only ya. Dia read only, tidak ada write sama sekali. Nah, karena dia read only transaction, maka yang terjadi apa? Pertama, T2 itu akan di-assign dengan nilai TS counter pada saat dia masuk ke sistem, which is saat ini sama dengan 0 ya. Jadi TS T2 sama dengan 0 dan dia akan mendapatkan nilai B0. Oke, selanjutnya T1 melakukan read B, kembali dia harus obtaining dulu lock. Nah, locknya shard lock gitu ya, jadi dia lock S B dan dia baca nilai B. Yang dibaca juga versi terakhir, saat ini masih versi 0 gitu ya untuk B. Kemudian dia write A. Nah, apa yang dilakukan pada saat write A? Pada saat write A, dia akan upgrade dulu locknya yang untuk A. Jadi dia lock X A. Dan kemudian dia akan menghasilkan A versi tak terhingga. Ya, dia akan menghasilkan A versi tak terhingga. Selanjutnya T2 saat read bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena T2 itu timestamp-nya sama dengan 0, ya dia tetap baca A0. Ya, jadi tetap membaca A0. T3 sekarang mau read. Kalau kita lihat T3 ini adalah update transaction. Karena dia update transaction, dia harus melakukan locking ya. Harus melakukan locking terhadap versi terakhir. Nah, versi terakhir kan adalah A0. Saat ini masih dipegang eksklusif locknya oleh T1. Oke, sehingga T3 ini harus menunggu supaya lock S-nya di grant terhadap A0 ya. Versi yang aktif saat ini masih A0. Versi terakhir. Oke, selanjutnya T1 commit. Saat T1 commit, yang dia lakukan adalah tadi ini kan, tak terhingga diubah menjadi A1, TS counter plus 1, kemudian TS counter dia increment menjadi 1, dan dia lakukan unlock terhadap A. Unlock terhadap A ini otomatis akan memberikan grant lock S terhadap A untuk T3, dan ini A versi terakhir. Ya, jadi yang diakses adalah A versi terakhir, which is mana? Which is A1. Ya. Selanjutnya, commit oleh T2 tidak melakukan apapun karena dia read only transaction, T2 selesai. Nah, sekarang ada T4 yang masuk. Melakukan read A dan dia kalau kita lihat read only transaction. Asumsinya read only transaction. Maka dia akan diberi timestamp. Saat ini timestampnya sama dengan 1 ya, TS counternya sama dengan 1. Jadi dia mendapat timestamp 1 karena dia harus membaca A versi yang sudah di-commit oleh T1. Makanya dia dapat TS counternya 1 gitu ya. Dan dia akan mendapatkan nilai A1. Oke. Selanjutnya T3 melakukan write A, ini dia akan lock eksklusif A gitu ya. Dan hasilnya adalah A tak terhingga tapi masih infinity ya, masih versi yang belum committed. Nah, di sini read B bagaimana? Read B ini akan mengembalikan versi terbesar yang kecil sama dengan timestamp-nya. Dan saat ini versi terbesar B yang lebih kecil sama dengan 1 itu adalah B0. Jadi dia tetap membaca B0. Oke, nah setelah T3 commit, maka
Sama seperti tadi, A tak terhingganya diubah menjadi A2, TS counternya jadi 2, dan A-nya di 0. Nah, T5 ini saat membaca, kalau kita asumsikan dia adalah read only transaction, maka kalau dia baca ya dia sekarang akan di-assign, kalau dia masuk dia akan di-assign timestamp-nya sama dengan 2. Karena TS counter saat ini nilainya sudah 2. Sehingga dia akan mendapatkan A versi 2. Begini kira-kira eksekusi menggunakan multi-version two-phase locking. Oke, dari dua skema yang sudah kita pelajari, kalian mestinya sudah bisa melihat bahwa beberapa isu muncul terkait implementasi dari multi-version concurrency control. Oke, isu yang pertama adalah ada overhead untuk storage. Kenapa ada overhead untuk storage? Karena ada extra tuples, ya. Ada tuple-tuple tambahan yang harus disimpan karena terdapat versi gitu ya. Jadi ada tuple A versi 1, versi 2, versi 3 gitu ya. Kemudian ada extra space untuk setiap tuple. Kenapa? Karena di setiap tuple tuh nggak cukup cuma nyimpan kontennya atau value-nya, kita juga harus menyimpan timestamp-nya. Kalau di multi-version timestamp ordering ada 2 timestamp yang harus disimpan. Kalau di multi-version two-phase locking ada 1 timestamp. Jadi untuk setiap tuple pun ada extra space untuk menyimpan informasi terkait versi. Oke, yang kedua adalah problem garbage collection. Kalau kita tetap memelihara setiap versi itu sampai sekian waktu ke depan, ya akhirnya nanti terlalu banyak data yang harus disimpan. Padahal mungkin sampai titik tertentu itu sebetulnya ada versi-versi yang sudah tidak diperlukan. Misalnya di sini ada ilustrasi nih. Misalnya Ki punya 2 versi, ada Ki5 dan Ki9. Dan setelah dilihat di sistem, itu ternyata transaksi aktif yang paling tua gitu ya, itu punya timestamp-nya itu di atas 9. Artinya apa? Artinya dia pasti nanti akan aksesnya versi 9 kan? Nggak akan ada lagi yang butuh versi 5. Nah, kalau udah seperti ini, berarti versi 5 bisa kita buang. Ya, ini proses garbage collection pada multi-version concurrency control. Ini perlu dilakukan. Isu yang terakhir adalah ini. Yang pertama, checking untuk primary key dan foreign key ini jadi rumit ya, nggak bisa sekedar diterapkan di tabel ada primary key gitu ya, atau foreign key, nggak bisa. Kenapa? Karena di tabel yang sama itu nanti mungkin akan ada beberapa tuple dengan primary key yang sama gitu, karena hanya ada 1-2 atributnya saja yang berubah gitu. Foreign key juga sama, ini lagi ngacu kemana ya? Ada urusan saya ngacu ke versi yang ini, atau versi yang sebelumnya, atau yang sesudahnya. Jadi lebih rumit gitu ya. Kemudian, nah indexing apalagi. Kalau indexing selama ini kan kita cuma bilang, oke, ini unik, selesai gitu. Ya, tapi sekarang jadi ada apa? Ada records dengan beberapa versi. Gimana nih kalau ini mau dipasang di index? Oke. Oke, sekian pembahasan kita mengenai multi-version concurrency control untuk 2 skema pertama. Pada video berikutnya saya akan membahas skema menggunakan snapshot isolation. Sampai ketemu lagi.